nikmat yang paling besar bukanlah nikmat harta. Banyak orang yang Allah berikan harta namun sulit mendapatkan kebahagiaan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Sehingga setiap orang yang telah diberikan hidayah, dia mampu merasakan manisnya, nikmatnya, bahagianya dalam beribadah. Sehingga ketika mereka kehilangan satu ibadah pada ibadah sunnah, maka dia akan merasakan kesedihan lebih dari kehilangan salah satu harta atau nikmat dunianya. Maka kalau kita boleh jujur, ketika kita kehilangan 2 rakaat qobliyah subuh sama kehilangan HP, kita lebih sedih mana kira-kira adik-adik semua? Nanti HP nggak bisa tidur. Namun kalau nggak kehilangan sholat qobliyah subuh, bahkan kehilangan sholat subuh kadang-kadang biasa-biasa. Padahal tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat qobliyah subuh jauh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Maka begitu pula kita pada malam hari, Masya Allah, malam mingguan kita ini di masjid ya. Ini kalau dilihat oleh pemuda-pemuda sekarang ini termasuk aneh atau tidak ya? Biasanya kan malam minggu di mana? Di kafe, di alun-alun atau di Masya Allah ya. Maka ini kalau tanpa hidayah mungkin kita lebih pura-pura sibuk kemana ya. Namun lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada dipersilahkan masuk neraka. Pilih mana kita? Dipaksa atau dipersilahkan? Dipaksa nggak apa-apa, yang penting masuk surga daripada dipersilahkan masuk VIP-nya neraka. Namanya VIP, namanya neraka walaupun VIP ya tetap tidak enak. Panasnya saja 70 kali lipat dibanding panasnya api yang ada di dunia. Artinya api di dunia itu 1/70. Maka kalau yang merasa mau persiapan dulu boleh silakan coba didekati api itu masih 1/70-nya. Setiap hari latihan saja tetap kuat atau tidak? Tetap tidak kuat. Maka lebih baik dipaksa masuk surga daripada dipersilahkan masuk VIP-nya. Maka mari kita bersyukur, semoga dengan kesyukuran Allah semakin tambahkan nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin, yang rohani maupun yang jasmani maupun yang materi pada kita semuanya. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Hadirin wal hadirat hadiratku yang kami muliakan. Pertama, dalam kitab Ayyuhal Walad disebutkan, Imam Al-Ghazali menyebutkan Ayyuhal Walad min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Salah satu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yaitu apa? Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Salah satu tanda bahwa ketika Allah berpaling dari hamba tersebut, Allah sibukkan hamba tadi dengan apa? Dengan perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi dengan perkara yang berbau maksiat atau dosa, itu jauh lebih Allah palingkan tadi. Artinya apa? Ketika Allah dekat dengan seorang hamba, Allah mencintai seorang hamba, bukan kedudukan, bukan wajah yang tampan, bukan, namun tanda Allah mencintai hambanya, sayang kepada hambanya, Allah sibukkan dalam hal-hal yang baik, apalagi yang bernilai ibadah. Bahkan pula 7 golongan yang akan mendapatkan syafaatnya Allah, mendapatkan naungannya Allah di hari yang tak ada naungan.
salah dua dari 7 golongannya. Yang pertama, maksyahun nasya'afi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh dengan taat kepada Allah padahal dia masih muda. Biasanya kan orang muda sukanya apa? Foya-foya, ya kan? Pengennya hidup foya-foya, mati masuk surga, ya. Namun aneh kalau ada pemuda yang Masya Allah sibuk dengan di masjid, ya, sibuk dengan ketaatan. Inilah orang-orang yang kelak akan diberikan tempat VIP ketika di hari tak ada pertolongan Allah. Kemudian yang kedua apa? Warajulun yang qalbuhu muta'alliqun fil masajid, orang-orang yang hatinya itu senantiasa terpaut dengan masjid. Jadi ke masjid itu bukan hanya ketika sebelum meninggalkan dunia, namun apa? Ketika masih hidup juga dia sering ke masjid, hatinya sering merindukan ke masjid. Kalau ada ini kira-kira malam ini ke masjid terpaksa atau betul-betul kesadaran diri sendiri? Prosesnya, Masya Allah. Memang masjid karena merasa sudah kurban apa? 1 ton sapi contohnya. Karena merasa sudah kurban, dia jarang lagi baca Al-Quran, berarti dia berkorban namun tidak berkurban. Karena dia hanya mengorbankan sebagian hartanya, namun tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran jarang. Kalau baca WA, Masya Allah, buka HP sama buka Al-Quran lebih banyak mana ya adik-adik? Setiap hari lebih banyak buka Al-Quran atau buka HP? Buka HP, Masya Allah, jujur gitu. Maka inilah yang menjadi muhasabah bagi kita. Artinya kita masih lebih banyak meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rumusnya, ya, kalau kita lihat kehidupan para nabi, para salafus soleh, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya ketika diberi nikmat, bahkan apa namanya tidak mampu membantu, kalau kepada siapa lagi kita akan meminta bantuan. Artinya seperti itu. Artinya minta bantuan, ya Allah aku ini minta bantuan kepada, tidak ada lagi yang mampu membantu. Padahal kalau kita lihat Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit kulit berapa tahun? 7 tahun. Dan selama 7 tahun beliau tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ketika diuji sakit, alhamdulillah. Bahkan beliau ketika ditanya oleh istrinya, saking sudah merasa ada banyak pemuda. Saya kira rombongan ini tidak ada pemuda, ternyata banyak juga ini. Baik, ketika istrinya mengatakan, wahai suamiku, berdoalah kepada Allah untuk diberikan kesembuhan, pasti Allah akan memberikan kesembuhan. Apa jawaban Nabi Ayub? Aku malu kepada Allah. Allah telah memberiku 20 tahun lebih kenikmatan, kesehatan, anak, kekayaan, kerajaan. Namun aku baru diuji 7 tahun, aku sudah mengeluh itu, aku malu kepada Allah. Artinya apa? Nabi Ayub sebetulnya tetap sabar, tetap ingin terus mendekatkan diri kepada Allah. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngangguk, tidak pernah protes. Namun beliau protesnya, bukan protes, yang berdoanya ingin diberi kesembuhan. Karena apa? Karena merasa sakitnya itu sudah mengganggu ketika beliau akan ibadah. Baru beliau berdoa kepada Allah Subhanahu. Andaikan sakitnya itu tidak mengganggu ibadahnya, beliau akan tetap bersabar menjalani sakitnya itu walaupun sudah 7 tahun. Kita kalau baru sakit pusing 7 menit atau sakit gigi berapa jam biasanya? Biasanya sudah apa? Protes kepada Allah, betul atau tidak? Atau sabar kalian kalau sakit gigi? Ada yang pernah sakit gigi? Karena sakit gigi kadang lebih sakit daripada sakit hati, ya. Ya. Maka Masya Allah, beliau minta sembuh itu karena apa? Tujuannya agar ibadahnya bisa lebih baik lagi.
Maka kalau ini sebuah rumus nih, kalau kita mau berdoa kepada Allah, ya Allah, ya berilah aku motor, niatnya jangan hanya untuk sekolah, namun niatnya apa? Untuk beribadah. Pasti akan lebih dikabulkan, lebih cepat dikabulkan. Untuk ke masjid, untuk kemana, mencari nafkah, masih udah mencari nafkah. Masya Allah, tanggung jawab sekali ya. Ya. Jadi niatnya itu untuk ibadah. Namun kalau ibadah. Namun kalau niatnya saya mau punya motor biar bisa dilirik oleh akhwat-akhwat lama ini pasti alam, atau apalagi kalau niatnya untuk boncengin si dia yang belum tentu milik siapa, Masya Allah, ini lebih lama lagi ya. Namun kalau niatnya untuk ibadah, untuk nolong teman, untuk silaturahmi, insya Allah akan lebih cepat lagi untuk dikabulkan. Ini sebagaimana doanya Nabi Ayub. Kemudian apa? Fastajabna lahu fakashafna lahu min durri. Allah langsung mengijabahi, Allah menyembuhkan. Kemudian apa? Fastajabna fakashafna lahu min durri wa ataina rahmatan min indina. Kemudian Allah berikan lagi keluarganya yang lebih baik, yang sudah meninggal Allah gantikan dengan lebih baik lagi hartanya, dan ditutup dengan ayat wa dzikra lil abidin. Dan kisahnya Nabi Ayub ini adalah peringatan atau pelajaran bagi orang-orang yang abid, orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Artinya dengan ayat ini Allah ingin memberikan pelajaran ini. Nabi Ayub itu orang yang menderita sakit yang sebelumnya belum ada, dan setelah Nabi Ayub belum ada orang yang diberi sakit parahnya seperti Nabi Ayub. Namun Nabi Ayub saja masih bisa disembuhkan oleh siapa? Allah. Artinya kalau kita sedang sakit, kita sedang ditimpa musibah, jangan pernah takut. Nabi Ayub yang jauh lebih besar saja mudah bagi Allah untuk sembuhkan, untuk hilangkan masalahnya, bahkan Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Namun syaratnya abidin, dia harus terus taat kepada Allah, bukan malah ketika ada musibah kita langsung berpaling dari Allah. Betul atau tidak ini? Justru akan semakin rumit, semakin banyak masalahnya. Maka kalau ada masalah, cepat-cepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang yang ada masalah malah jauh dari Allah, seperti orang yang sudah jatuh ketiban tangannya. Sakit atau tidak ketiban tangan? Pernah berarti kan? Belum pernah. Aman berarti kan? Maka nggak perlu. Kemudian yang kedua siapa? Nabi Yunus tadi ya. Wadanun ya. Wadanuna in nada rabbahu ya. Ketika Nabi Nuh itu namun si Qabil dia tidak terima karena merasa bahwa Isa ini kurban. Namun kalau orang yang berkurban sudah pasti dia akan sudah pasti dia meliputi ada pengorbanan dalam hidupnya. Ini mah jujur dulu ya. Siapa tahu nanti bisa sukses kemudian jadi ya. Bijak dulu baru bisa kira-kira. Oke, singkat cerita idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Allah hanya menerima salah satu dari keduanya, walam yutaqabbal minal akhar. Namun Allah tidak menerima dari yang satunya lagi. Siapa yang diterima? Tentu yang paling sungguh-sungguh, yaitu miliknya Habil. Dan Qabil itu dia tidak diterima. Dan menariknya ini dengan menggunakan walam. Lam itu artinya kata tidak ya. La itu juga tidak, lan itu juga tidak. Namun ternyata ada bedanya. Kalau kata la itu adalah menafikan kejadian yang akan datang, artinya
kedepannya tidak mungkin diterima kalau orang yang mengorbankan yang sisa-sisa atau yang buruk kualitasnya. Namun di peristiwa sebelumnya bisa jadi diterima, itu kalau pakai kata la. Kalau la bisa jadi ada kemungkinan diterimanya di masa depan atau di masa. Namun kalau walam itu artinya menafikan yang sebelumnya dan yang akan datang. Artinya orang yang berkorban dengan harta yang sisa-sisa atau yang tidak ada kesungguhan, kapanpun sejak dulu sampai nanti kiamat tidak akan pernah diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jangan sampai kita mengorbankan yang sisa-sisa. Kemudian selanjutnya dalam sejarah selanjutnya itu ketika zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita sudah sering mendengar tentang disembelihnya Nabi siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita saja bahwa Nabi Ibrahim menikah dengan istrinya yang pertama yang bernama siapa? Sarah. Ketika itu, masya Allah, Sarah itu begitu setia. Pertama hidup di Babilonia, ketika diusir Sarah pun setia untuk menemui. Nabi Ibrahim pun sama, walaupun sudah mengharapkan anak namun belum dikasih, Nabi Ibrahim tidak berpaling dari istrinya yang bernama Sarah dan tidak minta nikah lagi. Namun ketika pindah ke Kanaan ini ada di Palestina, barulah kemudian suatu ketika Sarah dihadiahi oleh Perdana Menteri Mesir, dihadiahi seorang muda dimerdekakan dan diizinkan untuk menikah dengan siapa? Nabi Ibrahim yang bernama siapa? Hajar. Ketika menikah ternyata memiliki putra yang bernama Ismail. Namun ternyata masya Allah itu begitu kasih sayangnya menjaga perasaan Sarah, sehingga dalam Quran surah yang ke-14, yaitu Quran surah Ibrahim ayat 37, mengisahkan Nabi Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah yang mengatur hidupku, yang mengatur rezekiku, yang mengatur hidup dan mati, bahkan mengatur seluruh alam. Ini askantu, sesungguhnya aku telah Engkau perintahkan untuk pergi biwadin ghairi dzari, ke sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada penduduk bahkan. Aida baitikal muharram, yang dekat dengan tanah haram, yang dekat dengan Ka'bah, yang dekat dengan Ka'bah. Maka ternyata filosofinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memisahkan Nabi Sarah dengan Hajar. Karena bayangkan seorang istri pertama yang sudah menikah lama kemudian melihat istri keduanya memiliki anak, pasti akan timbul kecemburuan, kemudian akan timbul dendam, akan timbul iri dengki hingga kacau keluarga. Namun Allah memiliki rencana lebih baik, memisahkan, memerintahkan untuk membawa Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil ke lembah yang tandus di dekat Ka'bah. Kemudian satu kata yang terucap dari siapa Siti Hajar, apa? Ahada amarallah bika. Apakah ini perintah Allah kepadamu? Maka Nabi Ibrahim saya bayangkan kalau nanti ini yang masih kecil-kecil, bayangkan kalau suatu ketika nikah suaminya memerintahkan kita ke lembah yang tandus gak ada orang, kira-kira mau atau tidak? Oke, jangan mau karena suaminya kan bukan Nabi Ibrahim. Berbeda kalau Nabi Ibrahim itu memang betul-betul wahyu. Namun yang ingin saya garis bawahi, ternyata
ternyata istrinya itu tidak mengeluh, tidak suudzon, tidak mudah berburuk sangka. Ini Nabi Ibrahim berarti ingin membunuh. Berarti namun yang ditanyakan apa? Apakah ini perintah Allah kepadamu? Maka jawaban apa? Nabi Ibrahim, nah. Sebelumnya bertanya, lima dzakartana, kenapa engkau meninggalkan kami? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kenapa engkau tinggalkan kami? Namun ketika mengganti pertanyaan, apakah ini yang Allah perintahkan kepadamu? Iya. Maka Siti Hajar mengatakan, idzan la yudhi'anallahu. Maka Allah tidak mungkin meninggalkan kita, karena Allah selalu mendatangkan bantuan. Kemudian lari dari mana? Sofa ke Marwah. Seharusnya kalau orang normal itu, kalau ke sofa nggak ada air, ke Marwah, ya kan? Seharusnya nggak perlu ke sofa lagi, ya kan? Sudah tahu nggak ada air, ngapain ke sana lagi? Namun itulah ternyata Allah ingin mengajarkan bahwa usaha itu walaupun nampak sia-sia, ke tempat yang sama tidak ada hasilnya, namun kita tidak boleh putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dari yang kedua, hukum kurban yang sudah hukum kurban yang sudah meninggal boleh. Yang pertama, dalilnya tegas. Ketika Nabi SAW itu kurban, itu disebutkan beliau kurbannya itu sampai 40 atau 50, dan yang 15 beliau potong sendiri. Maka sunahnya kurban adalah memotong kambingnya sendiri kalau siap nih. Kalau nggak siap ya boleh diserahkan ke panitia. Kemudian ketika beliau berkurban, beliau berdoa sambil meniatkan kurbannya untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Artinya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya, bahkan yang sudah meninggal ataupun yang belum lahir. Itu bukti yang pertama. Yang kedua, dalam hadis lain ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal, apakah masih ada kesempatan? Maka jawaban Nabi SAW, kesempatan untuk berbakti namun sudah meninggal dua-duanya. Jawabannya ada, yaitu apa? As-sholatu alaihima, sholat, ya, sholat ketika beliau wafat. Atau yang kedua, sholat ini maknanya adalah mendoakan, karena sholat itu artinya apa? Doa. Maka mendoakan setiap habis sholat minimal Rabbi firli wa hidayah. Kemudian yang kedua apa? Beristighfar, memohonkan ampun kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah bersedekah atas nama orang tua. Maka sholat kurban ini kan salah satu, ya bukan beda dengan sedekah, namun mirip karakteristiknya dengan sedekah, namun lebih mulia daripada sedekah kalau kurban ini. Maka ketika kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal tidak apa-apa. Syaratnya kita harus kurban minimal kita, contohnya kita mau kurban untuk orang tua yang sudah meninggal, minimal kita sudah memiliki anggaran untuk kita dan keluarga. Kemudian kedua, kalau ada lebihnya bisa untuk orang tua. Kalau hanya mampu satu, ya berarti kita kurban untuk diri sendiri, untuk orang tua, dan untuk untuk keluarga dan untuk orang tua yang sudah meninggal. Contohnya itu bisa. Jadi berkurban untuk yang sudah meninggal, insya Allah pahalanya akan tetap sampai. Baik, ada lagi atau sudah? Bagaimana jika ada orang yang ketika pagi dulu dan sempat diadikoi oleh orang tuanya, kemudian seiring tumbuh dewasa, kemudian dia punya kemampuan untuk membeli ternak, misalnya seperti kambing, ada apakah atau kurban dulunya? Maka jawabannya sebetulnya bahwa akikoh ini adalah kesunahan yang Allah berikan kepada orang tua kita.
Kalau kurban itu adalah kesunahan yang diberikan Allah untuk setiap diri kita ketika kita mampu. Maka artinya kalau kita punya uang kemudian hanya mampu untuk beli satu kambing dan kita belum akikoh, yang lebih didahulukan tentu kurbannya, karena masalah akikoh ya itu masalah orang tua kita dengan Allah itu yang pertama. Kemudian kedua, kalaulah kurban itu kan waktunya terbatas, mulai dari 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha itu sampai nanti hari tasyrik terakhir, yaitu 11, 12, 13 sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib berarti kurbannya tadi tidak dinilai kurban, namun sedekah biasa. Sedangkan akikoh masih bisa di lain waktu itu. Artinya kalau kita baru mampu beli satu ya beli sekarang kurban dulu, karena waktunya terbatas. Akikohnya bisa. Dan pada hakikatnya kan akikoh itu kesunahan orang tua kita dengan kesunahan yang Allah berikan untuk orang tua kita, seperti itu. Tapi kalau hewan akikohnya itu bukan orang tua yang beliin. Oh iya, artinya kita beli sendiri untuk akikoh, boleh. Kan kalau campur sama keluarga kan kadang-kadang dia yang mau nikah apa campur sama selama itu pengajian itu bisa atau teman-teman. Pertama, apa namanya, gimana ini? Ini kasus baru. Akikoh sekaligus untuk selamatan acara Ada zaman. yang itu kalau sunatan campur sama akikoh. Terus yang kalau perempuan biasanya kalau yang belum akikoh tapi mau nikah terus dicampur. Oke, biar mirip nih berarti kan. Kalau kita lihat hukumnya ini kan bahwa akikoh itu berbeda dengan apa namanya zakat. Ya, kalau zakat kan harus diberikan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan. Nah, kalau akikoh ini lebih fleksibel, dia bisa diberikan kepada siapapun seperti itu. Maka artinya dan yang kedua, akikoh dan syukuran ini kan sama-sama sunnah nih, artinya bisa. Namun kalau sesuatu yang wajib dengan sunnah atau yang apa namanya sesuatu yang berbeda itu sulit untuk digabungkan. Namun kalau sama-sama sunnah kemudian sama-sama pemberian orang yang lebih fleksibel, maka saya kira tidak apa-apa, namun diniatkan untuk akikoh karena yang lebih diberatkan ketika itu adalah akikohnya. Karena bisa dijelaskan oleh Ustaz ini bahwa Fathur Rahman, bahwa ada kaidah sesuatu ibadah yang sunnah itu boleh digabungkan dengan sunnah yang lain. Contohnya puasa Senin Kamis yang kita gabungkan dengan puasa Ayyamul Bid, sama-sama sunnah, maka itu diperbolehkan. Kalau kita puasanya qadha karena kemarin udzur atau safar atau lain sebagainya, kita gabungkan dengan puasa Senin Kamis ya tidak bisa, karena satunya wajib dengan sunnah. Yang wajib dulu gitu. Nggak boleh kalau sunnah dengan wajib, kecuali kalau sunnah dengan sunnah boleh. Contohnya Ayyamul Bid dengan puasa Senin Kamis dengan puasa Arafah atau maka boleh saja karena sama-sama sunnah. Allah alam, insya Allah kalau untuk syukuran sama itu insya Allah boleh karena sama-sama sunnah dan fleksibel untuk orang yang menerimanya, itu gak harus 8 asnaf yang khusus ini. Nah, nanti para tabangir juga nih. Baik, itu saja karena sudah mulai liar-liar. Baik, kalau tidak ada lagi maka saya cukupkan, dan saya sangat bangga ini ada kegiatan baru
baru, dan saya pun kemana-mana itu biasanya kalau ngisi itu yang hadir itu sudah sepuh-sepuh, sudah sibah-sibah, sudah istilahnya bau apa namanya, setelah sudah mendekati kematian. Masya Allah, ini kan masih muda-muda, namun yang muda juga tidak ada nomor urut, harus tua kedua, artinya tua muda harus sama-sama bersiap-siap. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keistiqomahan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.